Indeks gingiva. Next yang berikutnya adalah papilla bleeding index. Ini dikembangkan untuk digunakan dalam praktik pribadi dan jarang dipakai untuk studi epidemiologi ya. Dan untuk menilai keparahan peradangan gingiva pada daerah interdental. Serta dilakukan pengukuran pada interdental 28 gigi ya. Jadi kita nilai ada grade-grade-nya, tingkatannya ada grade 1, 2 sampai dengan 4. Jadi ini contohnya. Kalau grade 1 muncul titik perdarahan sekitar 20 sampai 30 detik setelah melakukan probing pada sulcus gingiva bagian mesial dan distal. Ini ya. Lalu grade 2 terlihat garis tipis darah atau beberapa titik perdarahan pada tepi gingiva. Jadi ini ada garis tipis ya. Nah, untuk melakukan probing ada dibahas di materi lain ya. Nanti ada videonya juga. Lalu grade 3 interdental papilla ini yang berbentuk segitiga terlihat dipenuhi dengan sedikit atau banyak darah. Jadi kalau seperti ini kondisinya diberi grade 3, lalu grade 4 perdarahan yang banyak. Setelah probing, darah mengalir ke daerah interdental sampai menutupi gigi dan atau gingiva seperti ini. Nah, ini dia yang diperiksa ya. Jadi semua permukaan gigi 28 ya. Di bagian sini ini kan interdental ya. Antara satu gigi dengan yang lainnya. Jadi ini total semua yang diperiksa. Nah, untuk sextan 1 di bagian kanan ya. Bukan sextan ya. Regio 1 di sini. Bagian kanan atas itu yang diperiksa adalah bagian yang menghadap ke langit-langit, palatal ya. Sedangkan sisi yang regio yang kiri atas, sedangkan regio kiri atas yang diperiksa adalah papilla bagian fasial, bagian bukal dan labial. Lalu regio kiri bawah yang dinilai adalah papilla interdental bagian lingual. Sedangkan regio kanan bawah bagian fasial. Nah, kita memeriksa kemudian papilla bleedingnya ya, perdarahan pada papilla. Jadi ini adalah skor-skornya, grade-nya, tingkatannya kita periksa. Lalu kita beri skor untuk masing-masing gigi. Ini adalah elemennya 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang kita isi untuk bagian atas, ini bawah. Jadi diisi ini di antaranya di tengah karena bagian papilla interdental. Nah, ini adalah contoh pengisiannya ya. Kita memeriksa bagian kiri atas dan kiri bawah. Nah, kiri atas kita lihat ini kehilangan gigi 4 ya. Gigi 24, tetapi kan di sini tetap ada papilla interdental ya. Berarti kita tetap memeriksa ada 7 papilla interdental. Ya, misalnya antara gigi 1 dengan 2, 21 dengan 22 itu nilainya 3 ya. Oh, tapi di sini ditulis 2. Ini nilainya 2. Kemudian antara gigi 2 dengan 3 0 skornya. Lalu gigi 3 papilla interdental di bagian distal gigi 3 skornya 2, 4 2 3 3. Di sini kita memeriksa 7 ya permukaan yang diperiksa. Nah, untuk bagian kiri bawah ini ada yang tidak diperiksa karena ini kehilangan 2 gigi, berarti papilla interdental yang di sini ya antara 4 dengan 5, gigi 34 dengan 35 kan sudah tidak ada, berarti ini tidak diperiksa, berarti cuman 6 permukaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah grade-grade-nya kita isikan di kolom sini. Kemudian kita jumlahkan semua ini.
ya. Jumlahnya semua 27. Nah, 27 kemudian berapa permukaan yang kita periksa? Ada 1, 2, 3, ini tidak ya. 4, 5, 6 ya. 6 di bawah dan 7 di atas, berarti 13. 27 dibagi 13 hasilnya adalah 2,07. Jadi papilla bleeding indexnya adalah 2,07. Rumusnya adalah jumlah dari perdarahan dibagi dengan jumlah dari permukaan yang diperiksa. Nah, berikutnya adalah gingival index dari Low and Silnes. Itu untuk mengukur keparahan inflamasi gingiva. Dan untuk mengukurnya, tingkat keparahan gingivitis dinilai pada semua permukaan gigi atau gigi tertentu atau gigi indeks ya, atau pada permukaan tertentu dari semua gigi atau gigi yang dipilih. Ini menurut Reddy tahun 2011. Nah, menurut Wolf, gigi indeks yang digunakan yaitu gigi 16, 12, 24 untuk rahang atas, sedangkan untuk rahang bawah gigi 36, 32, 44. Nah, bagian yang diperiksa ada 4 permukaan. Bagian facial ini labial dan bukal ya. Palatal atau lingual, palatal untuk rahang bawah atas, lingual untuk rahang bawah, lalu sebelah mesial dan distal. Nah, untuk grade-nya 0 yaitu gingiva normal, tidak ada inflamasi, tidak ada eritema, dan juga tidak ada perdarahan. Lalu kita beri skor 1 jika ada inflamasi ringan, kemudian ada eritema juga yang ringan, dan ada minimal superficial alteration, tidak ada perdarahan. Lalu kita beri skor 2 jika ada inflamasi sedang dan juga ada eritema serta terjadi perdarahan pada saat kita melakukan probing. Dan skor 3 kita berikan apabila terjadi inflamasi yang parah, ada pembengkakan dan juga eritema yang parah, kecenderungan untuk berdarah, terjadi perdarahan secara spontan, dan kemungkinan ada ulcer. Nah, setelah kita memberi grade pada masing-masing permukaan yang diperiksa, jadi satu gigi misalnya 16, itu ada 4 permukaan yang diperiksa ya, ada bukalnya, palatal, mesial, dan juga distal. Nah, itu kita semua jumlah nilai keseluruhannya lalu dibagi 4 dulu, dibagi jumlah gigi yang diperiksa. Nah, hasilnya ini kalau misalnya menghasilkan skor indeks 0,1 sampai 1 termasuk kondisi gingiva, gingivitis ringan. Sedangkan 1,1 sampai 2 sedang, dan 2,1 sampai 3 termasuk gingivitis parah.